Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia serta generasi muda yang saya sayangi, baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Pedoman Salat yang disusun oleh Profesor Dr. Tengku Muhammad Asbi Asdiki. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat-syarat sah salat. Syarat-syarat yang mendahului salat yang wajib diketahui dan jika ditinggalkan salah satu dari syarat tersebut, salat tidak sah. Pertama, mengetahui telah masuk waktu atau mengerjakan salat setelah diketahui bahwa waktunya telah masuk. Dalam soal ini cukup dengan kemampuan untuk memperkirakan, maka apabila telah diyakini atau telah berat persangkaan bahwa waktu telah masuk, dibolehkan kita salat, baik dengan kabar orang yang dipercaya atau dengan mendengar azan maupun dengan ijtihad sendiri atau dengan suatu sebab yang menghasilkan keyakinan seperti petunjuk jam umpamanya. Kedua, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Syarat-syarat ini ditunjuk oleh kitabullah, sunnah rasul dan ijma' para mujtahidin. Tidak ada khilaf di antara umat Islam dalam menetapkan syarat ini. Ketiga, suci badan, pakaian dan tempat yang kita salat dari najasah hissiyah. Hal ini dikaitkan dengan kesanggupan. Jika kita tidak sanggup menghilangkannya, hendaknya kita salat juga dalam keadaan najis tersebut dengan tidak perlu mengulangi lagi salatnya. Syarat ketiga ini tidak disepakati oleh para ulama. Dalil-dalil yang diperoleh dalam masalah ini hanya mewajibkan kita bersuci dari najis tersebut. Kita dapat menetapkan dengan mempelajari hadis-hadis mengenai masalah ini. Apabila kita mengetahui najis di pertengahan salat, hendaknya kita menghilangkannya. Kemudian kita meneruskan salat tersebut dengan tidak mengulanginya lagi dari permulaan atau mengulangi mengerjakannya. Jumhur ulama mewajibkan kita mensucikan badan, kain dan tempat untuk salat. Sebagian ulama menetapkan bahwa yang demikian adalah syarat sah salat. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa yang demikian itu hanya sunnah saja. Pendapat yang benar dalam masalah ini ialah membersihkan diri, tempat dan pakaian dari najis adalah wajib, bukan syarat sahnya salat. Apabila seseorang salat sedang di badannya terdapat najis, dengan sengaja tidak membersihkannya, berarti ia meninggalkan sesuatu yang wajib, walaupun salatnya sah. Keempat, menutup aurat. Kita diwajibkan menutup aurat untuk salat. Mengingat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Salamah bin Al-Aqwa mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, afa usalli fil qamis?" Qala na'am, zarrarhu walau bisaukah. Aku berkata, "Ya Rasulullah, apakah boleh saya salat dengan memakai gamis?" Nabi menjawab, "Ya, kencingkanlah ia walau dengan duri." Fiqh Sunnah 1228. Sebagian ulama berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kita memakai pakaian yang baik ketika hendak salat, menutupi aurat. Sebenarnya ayat tersebut tepat untuk dijadikan dalil guna mewajibkan kita berhias ketika salat. Aurat laki-laki. Aurat yang wajib ditutup oleh seorang orang laki-laki ketika salat ialah kubul dan dubur, kemaluan dan dubur. Adapun selain itu adalah paha, pusar dan lutut. Ulama berbeda pendapat. Perbedaannya ada yang mengatakan aurat dan ada pula yang mengatakan bukan. Apabila kita menuruti pentahqiqan Al-Bukhari, ternyata hadis Anas radhiyallahu an yang memberi pengertian bahwa paha adalah bukan aurat lebih sahih sanadnya. Hadis Jarhat yang menyuruh kita menutup paha memang diakui sangat baik kita amalkan. Oleh karena itu kita dapat memilih salah satu dan dari dua pendapat tersebut. Walaupun yang lebih terpelihara menutup bagian anggota antara pusat dan lutut. Demikian hukumnya menutup aurat yang menjadi syarat. Memakai pakaian yang baik yang menutupi bagian-bagian badan yang dianggap baik oleh rasa susila adalah suatu wajib yang berdiri sendiri yang tidak patut diabaikan sama sekali. Aurat wanita. Aurat wanita dalam salat menurut jumhur ulama ialah seluruh badannya selain muka dan kedua telapak tangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah mereka para wanita menampakkan hiasan-hiasan mereka, tempat-tempat hiasan mereka melainkan sekedar yang lahir dan daripadanya." Yaitu maksudnya dada, lengan dan betis. Janganlah mereka para wanita menampakkan hiasan mereka, tempat-tempat hiasan mereka melainkan sekedar yang lahir daripadanya.
Para wanita tidak boleh menampakkan bagian-bagian badan yang menjadi tempat hiasan selain dari muka dan kedua telapak tangan. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anha, Abu Daud dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata haidi illa bi khimar." Allah tidak menerima salat wanita yang telah sampai umur melainkan dengan memakai penutup kepala. Al-Muntaka 1273. Hadis ini disahihkan Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim mengenai soal kaum laki-laki membuka kepala dalam salat tidak memakai peci atau sorban. Menurut riwayat Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang melepaskan kopiah dari kepalanya dan menjadikannya sutrah di hadapannya. Menurut pendapat ulama Hanafiyah tidak dimakruhkan seseorang sholat dengan kepala terbuka. Bahkan mereka menyukai yang demikian kalau dilakukan dengan khusyuk. Sesungguhnya tidak ada suatu dalil yang menyatakan keutamaan kita menutup kepala ketika mengerjakan sholat. Kelima, menghadap kiblat. Ulama bersepakat menetapkan bahwa wajib menghadap Masjidil Haram ketika sholat, mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dan mengingat pula hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Al-Bara, ujarnya, "Shallaina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata asra syahran aw sab'ata asra syahran nahwa baitil maqdisi thumma surifna nahwal Ka'bah." Kami telah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 16 atau 17 bulan lamanya menghadap Baitul Maqdis. Kemudian kami diperintahkan menghadap ke arah Ka'bah. Fiqh Sunnah 1235. Keenam, hukum orang yang dapat melihat Ka'bah dan yang tidak dapat melihatnya. Orang yang dapat melihat Ka'bah secara langsung wajib menghadap bangunan Ka'bah. Orang yang tidak dapat melihatnya wajib melihat jihad atau arah Ka'bah, karena itulah yang sanggup dikerjakannya. At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah." Arah di antara timur dan barat ialah kiblat. Al-Muntaka 1344. Orang barat menghadap timur dan orang timur menghadap ke barat. Orang utara menghadap ke selatan dan dari selatan menghadap ke utara, semuanya ke arah Ka'bah. Masing-masing negeri mempunyai petunjuk untuk mengetahui arah kiblat seperti mihrab-mihrab yang telah diletakkan di setiap masjid dan petunjuk kompas. Orang-orang yang tidak dapat mengetahui arah kiblat karena mendung atau gelap, ia wajib bertanya kepada orang yang mengetahuinya. Jika tidak ada tempat bertanya, hendaknya ia berijtihad dan dia solat berdasarkan ijtihadnya. Solatnya sah, tak perlu diulang. Walaupun sesudah selesai solat ternyata ia khilaf. Kalau ternyata ia khilaf di pertengahan solat, hendaknya ia memutar badannya ke arah kiblat dengan tidak memutuskan solatnya. Menghadap kiblat adalah fardu dalam solat, tidak digugurkannya melainkan dalam beberapa keadaan, yaitu: 1. Dalam keadaan solat sunnah bagi orang yang berkendaraan baik dalam hadar maupun safar. 2. Dalam keadaan solat dengan terpaksa, dalam keadaan sakit dan dalam ketakutan. Apabila orang yang dalam ketakutan, sakit, dalam keadaan terpaksa tidak sanggup menghadap kiblat, mereka boleh salat ke arah selain kiblat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mas tata'tum." Apabila aku perintahkan kamu mengerjakan suatu pekerjaan, maka tunaikanlah seberapa sanggupmu. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah, Mukhtasar Al-Miskah 198, Fiqh Sunnah 1238. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.